Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sokir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sokir. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Petaka di Balik Uang 50 Juta. Cerita ini ditulis oleh Ren Sugianto. Linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sokir lanjut, Mang Sokir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sokir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas bilang aku datang menemui Mbak Sari untuk antar daging. Di hari dan waktu yang hampir sama, aku melihat ular besar itu. Padahal saat itu aku belum sempat masuk ke rumah kalian. Aku takut Ismi yang dimaksud oleh Mbak Sari makhluk jelmaan yang menyerupai aku seperti saat itu, Mas. Bisa jadi apa yang dikatakan Fatma itu benar, Nam. Sepertinya makhluk itu memang sudah ngincer Sari, ucap Bu Arum. Kira-kira siapa yang punya pesugihan ular itu, Bu? Tanya Anam. Gak tahu juga, Nam. Kira-kira di sekitar sini siapa yang tiba-tiba mendadak kaya ya? Mungkin saja dia pelakunya, ucap Ismi. Tapi sepertinya pelaku pesugihan itu bukan orang sekitar sini, Is. Aku udah tanya-tanya ke Bu Nur tentang uang yang sempat dia lihat itu. Dia juga bilang kalau orang yang naruh uang tumbal itu belum pernah dilihatnya, ucap Fatma. Siapa tahu aja dia nyuruh orang supaya nggak ada yang curiga, Fat. Kita tahu sendiri kan, sekarang ini kehidupan di sekitar kita udah terpengaruh dengan kehidupan di media sosial. Gak cuma anak muda yang bergaya seperti artis, ibu-ibu juga gak kalah, Fat. Sedangkan kita tahu penghasilan dan lapangan pekerjaan di sekitar kita itu seperti apa. Susah banget dapat uang gede, kecuali mereka yang kaya karena warisan usaha yang udah turun-temurun, terang Ismi. Percakapan yang menjurus ke hal yang terdengar tabu itu terus berlanjut. Sementara di tempat lain, keadaan Sari masih terlihat belum membaik. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Anam yang sudah tak kuasa menahan rindu kepada istri dan kedua anaknya memberanikan diri untuk datang menemui mereka. Assalamualaikum. Anam mengucapkan salam di depan pintu rumah mertuanya. Waalaikumsalam, Ayah, ucap Nesha dengan mata berbinar melihat kedatangan ayahnya. Ayah, Ihsan pun turut senang dengan kedatangan Anam. Ayah bawa apa? Tanya Nesha yang melihat kantong kresek warna putih di tangan kanan Anam. Ini ada martabak telur kesukaan kalian sama ibu. Masih anget, Nes, jawab Anam sembari mengulurkan bungkusan kresek tersebut kepada putrinya. Wah, ini pasti enak, ucap kedua anaknya. Bagi keluarga Anam yang hidup dalam kesederhanaan, martabak telur termasuk makanan mewah. Mereka terkadang hanya mampu membeli makanan itu sebulan sekali jika ada rezeki lebih. Oh iya, ibu sama yang lain kemana? Tanya Anam. Tiba-tiba suara terdengar begitu kasar menyela obrolan mereka. Untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Bu Ama dengan bibir tersungging yang seolah menggambarkan jika ia tak menyukai kedatangan menantunya itu. Saya ingin minta izin untuk menjenguk dan membawa Sari beserta anak-anak pulang, Bu.
Kamu mau bawa anak sama cucu saya pakai motor butut kamu itu? Hina Bu Amah. Secara ekonomi, kehidupan Bu Amah memang jauh di atas kehidupan keluarga Anam. Di garasi rumah yang cukup besar itu pun terdapat sebuah mobil dan 2 buah sepeda motor keluaran terbaru. Sedangkan di rumah sederhana keluarga Bu Arum, hanya ada beberapa motor yang umurnya sudah cukup tua. Keadaan ekonomi keluarga Anamlah yang menjadi salah satu alasan Bu Amah dulunya tak merestui hubungan sang anak dengan pria yang kini ada di hadapannya itu. Nanti saya bisa sewakan mobil untuk menjemput mereka, Bu. Astaga, nyewa. Kalau aja dulu Sari dengerin saya untuk gak nikah sama kamu, mungkin sekarang dia udah hidup enak sama Edi. Kamu lihat kan, rumah besar di depan jalan mau masuk ke sini. Itu rumah yang sedang dibangun oleh Edi. Dia sukses setelah merantau 3 tahun di kota. Dan dia baru mau nikah bulan depan. Kamu tahu dia itu dulu ngincer Sari. Malah milih pria miskin seperti kamu yang gak punya masa depan. Jadi sial kan nasib anak saya. Pernyataan dengan maksud menyindir dan menjatuhkan yang keluar dari Bu Amah itu bukan yang pertama kali, sehingga membuat Anam sudah terbiasa. Saya minta maaf, Bu. Bukan bermaksud untuk membela diri. Saya dan orang tua saya dulunya juga sudah menasihati Sari supaya tidak datang ke rumah lagi. Karena ibu gak mau menerima kekurangan kami. Tapi ibu juga tahu kan kalau Sari mengancam gak akan mau nikah sama pria manapun kalau bukan sama saya. Bahkan Bapak, Pak Imam, yang akhirnya datang ke rumah meminta saya dan keluarga untuk meminang Sari. Karena Sari depresi dengan perpisahan kami. Anam, masuk. Suara Pak Imam tiba-tiba terdengar. Anam pun menuruti perintah bapak mertuanya. Duduk, Nam. Bu, buatkan kami minuman, perintah Pak Imam. Nam, maafkan ibumu. Mungkin dia terlalu percaya dengan kabar yang beredar kalau kamu itu pelakunya. Pak, mana mungkin saya tega melakukan hal itu. Saya berani bersumpah, Pak. Iya, Nam. Bapak percaya sama kamu. Ibu kamu terlalu percaya dengan ucapan paranormal itu. Padahal Bapak udah jelasin. Kalau percaya sama dukun itu hukumnya syirik. Tapi kamu tahu sendiri kan, sifat ibu kamu itu. Sejenak Pak Imam menghentikan ucapannya karena kedatangan Bu Amah. Ini minumnya. Wanita itu meletakkan cangkir teh hangat di atas meja dan meninggalkan Pak Imam dan Anam begitu saja. Apalagi ciri-ciri yang disebutkan oleh beberapa paranormal itu mirip seperti kamu, Nam. Mungkin itulah yang membuat ibu kamu semakin percaya kalau kamu pelakunya, imbu Pak Imam. Sementara itu, dari balik dinding yang menyekat ruang tamu dengan ruang keluarga, Bu Amah terlihat menyeringai dengan memandang menantunya. Cepetan minum kopi sama garam itu, Nam. Siapa tahu minuman itu membawa kamu ke alam baka. Itu balasan karena kamu udah menjadikan anakku sebagai tumbal. Sayangnya Anam tak meminum minuman itu karena sebuah alasan. Ya, beberapa harimau yang diderita pria itu kambuh, sehingga membuatnya tak berani untuk meneguk kopi yang dipercaya oleh sebagian orang tak baik untuk penderita sakit lambung. Beberapa jam kemudian, Pak Imam pun mengantarkan anak perempuan, cucu, dan menantunya pulang dengan menggunakan kendaraan roda 4 miliknya. Sari masih tampak seperti sebelumnya, belum ada perubahan apapun yang terlihat. Hal yang mengejutkan terjadi saat mereka melewati rumah besar yang sedang dalam tahap pembangunan. Ya, lihat ular besar yang mengelilingi pagar rumah besar itu enggak?
Ularnya kok hampir sama seperti ular yang kemarin masuk ke dalam perut ibu ya, ucap Ihsan. Anak kecil itu tanpa terus memperhatikan sosok makhluk melata yang dilihatnya. Kenapa banyak orang suka pelihara ular ya? Padahal hewan itu kan serem, imbu Ihsan dengan polosnya. Seketika pandangan mata ayah dan kakeknya tertuju pada rumah besar yang terlihat begitu megah dengan beberapa pilar yang menjulang hingga ke lantai 2. Meskipun rumah tersebut belum sepenuhnya jadi, namun kemewahan sudah terlihat dari desainnya. Itu kan rumah Edi, batin Pak Imam sambil mengemudikan mobilnya. Apakah pemilik rumah itu juga memiliki pesugihan yang sama dengan pelaku pesugihan yang kini sedang mengincar Sari? Atau mungkin pemilik rumah itu adalah pelakunya? Hampir 1 minggu Sari berada di rumah. Ismi dan juga Titin terlihat sering mengunjunginya. Berbeda dengan beberapa teman yang sempat menemaninya saat memiliki banyak uang. Para wanita yang sering mengajaknya berkumpul hanya untuk sekedar makan dan memposting foto kebersamaan mereka di media sosial itu tak pernah terlihat mengunjunginya. Sari, kamu udah baik kan? Ini aku bawakan makanan kesukaan kamu. Ismi yang baru saja tiba memberikan sebungkus cookies coklat kesukaan sahabatnya itu. Kebetulan saat itu Sari sedang bersama dengan Anam di teras rumahnya. Makasih Is, aku makan ya. Iya Sar, makan aja. Memang aku sengaja bawa buat kamu kok. Mas, tolong bikinin Ismi minum ya. Iya dek. Anam bergegas memasuki rumahnya. Saat pria tampan itu tak terlihat batang hidungnya, Sari mulai membuka pembicaraan dengan sahabatnya. Is, kata Mas Anam kamu bilang ke ibu kalau kamu gak tahu soal uang itu. Apa benar? Maafin aku ya Sar. Aku terpaksa bohong karena takut disalahkan, ucap Ismi dengan nada ketakutan sembari mengelus lutut Sari yang terasa semakin menyusut. Gak apa-apa Is. Harusnya kamu jujur aja sama mereka. Iya Sar. Lain kali aku akan bersaksi yang sebenarnya, ucap Ismi. Tak berapa lama, Titin datang dengan membawa semangkuk kuah panas. Assalamualaikum. Ada Ismi juga. Ini aku bawa sup buat kamu Sar. Makasih ya Tin. Kamu udah bantu ngurus anak-anakku saat aku sakit begini. Iya Sar, sama-sama. Saat Anam sibuk merawat Sari yang sedang sakit, Titin sering mengantar dan menjemput Nesya dan Ihsan di sekolah mereka masing-masing. Oh iya Sar, kata Mbak Mita, salah satu teman kamu yang pernah kamu posting fotonya waktu nongkrong itu sekarang ditangkap polisi. Kalau nggak salah namanya Dika. Katanya kena kasus penipuan, semacam arisan bodong gitu. Mungkin uangnya buat foya-foya kali ya, ucap Titin. Mungkin aja Tin. Kehidupan Dika dan teman-temanku yang lain memang serba mewah. Tapi sebenarnya kemewahan itu dipaksakan, ucap Sari dengan suara lirih. Ya Allah, berarti semua yang mereka pamerkan itu cuma tipu-tipu aja, tanya Ismi. Iya, bisa dibilang begitu Is. Ada salah satu yang pinjam uang sama aku. Yang aku takut mereka kena imbasnya seperti aku. Soalnya uang yang aku pinjamkan itu adalah uang yang aku dapat di jalan itu Is. Memangnya mereka gak ada kabar sama sekali? Tanya Ismi lagi. Enggak Is. Padahal aku sempat bilang ke salah satu dari mereka kalau aku lagi sakit, tapi gak ada yang kesini. Sari terlihat sedih. Manusia itu memang ada yang gitu Sar. Mau pas senang dan enaknya aja, giliran susah pada menghindar, bahkan sok gak kenal, saut Ismi.
Memang benar ya kata orang-orang, kalau kita nggak ada duit, jangankan orang lain, saudara sendiri pun gak mau deket-deket, saut Titin. Ternyata wanita yang sedari tadi terlihat tenang itu mendengarkan dengan seksama obrolan antara Sari dan Ismi. Benar, bahkan ada yang bilang jangankan manusia, setan aja gak mau deket-deket sama orang yang gak punya duit. Ucapan Ismi itu cukup menghibur. Bibir Sari yang tadinya tertutup kini terbuka lebar. Kamu ada-ada aja, Is. Tak hanya Sari, Titin pun tersenyum mendengar ucapan itu. Canda tawa pun bersautan dari mulut ketiganya. Oh iya, terima kasih kalian udah mau nemenin aku di saat aku seperti ini. Tak lama setelah itu, Anam datang dengan membawa cangkir teh hangat. Loh, ada Mbak Titin juga. Sebentar ya, aku buatkan minuman dulu. Saya buat cuma 3 cangkir tadi. Saya kira gak ada tamu lagi. Gak usah Nam, tolak Titin. Gak apa-apa Mbak Titin. Anam bergegas kembali ke dapur. Kegundahan tiba-tiba menghampiri diri Sari. Mungkin karena penyakitannya yang ia rasakan. Tin, Is, kalau misalnya umurku gak panjang, aku minta maaf sama kalian ya. Barangkali aku ada salah, ucap Sari yang merasa umurnya sudah tidak panjang lagi. Sar, Mbok Yo jangan bicara ngawur seperti itu, ucap Ismi. Iya Sar, kamu juga harus yakin bakalan sembuh. Jangan menyerah dengan penyakit kamu, imbuh Titin. Air mata Sari jatuh saat itu juga tangan kanannya mengusap bulir-bulir cairan berwarna bening itu. Kalau aja aku gak terbuai dan bisa mengendalikan nafsu duniawiku, mungkin uang itu sudah aku buang dan kejadian seperti ini gak akan terjadi. Nyatanya aku tergoda untuk menikmati kehidupan yang hanya sesaat. Bahkan aku menggunakan sebagian uang itu untuk kesenanganku. Sabar Sar, jangan nyalahin diri kamu terus. Semua terjadi atas seizin yang maha kuasa. Semua ini ujian. Kamu harus sabar ya. Siapa tahu penyakit ini jadi penghapus dosa dan ladang pahala buat kamu. Titin membelai pundak Sari. Kata Mbak Titin benar Sar. Mungkin ini jalan yang harus kamu lalui, ucap Ismi. Iya, terima kasih ya. Kalian sering mengunjungi aku dan kasih aku semangat. Meskipun saat aku punya banyak uang, bukan kalian yang aku ajak bersenang-senang, melainkan teman-teman yang hanya menganggap aku ada di saat aku senang dan punya uang. Saat susah begini, kalian yang tetap ada nemenin aku, ucap Sari itu ditujukan untuk kedua rekannya. Kedua wanita itu pun memeluk tubuh ringkih Sari. Oh iya Sar, selama kamu sakit, apa sih yang sebenarnya kamu rasakan? Tanya Titin penasaran. Perut aku Tin, sakitnya luar biasa. Antara nyeri dan seperti disayat-sayat gitu. Ada yang bilang ada ular di dalam perut aku. Aku juga sering mimpi didatangi ular. Belum lagi aku sering dengar suara ular mendesis. Anak-anakku juga sering dengar suara itu. Mungkin pemilik uang tumbal itu memiliki perjanjian atau mengambil pesugihan siluman ular. Sari menjelaskan. Ismi dan Titin pun merinding. Seketika mereka merapatkan jarak di antara ketiganya yang sebelumnya terlihat agak renggang. Keduanya pun terlihat saling berpandangan dengan raut wajah ketakutan. Sar, kamu jangan bikin aku takut deh. Tapi Adit juga lihat ada ular di rumah kamu waktu kamu sakit itu Sar, ucap Titin. Iya Sar, kamu ada-ada aja. Ismi semakin mendekat ke arah Sari. Terselip pertanyaan di benak Titin.
tentang seorang kiai yang pernah mengobati Sari, yang pernah ia dengar dari sang ibu. Oh iya Sar, kamu kan pernah dibawa berobat ke Pak Kiai di kecamatan sebelah. Itu ada perubahan gak? Banyak perubahan setelah dari sana, Tin. Aku pun udah jarang dengar desis ular. Gak tahu kenapa, kapan hari saat aku sedang mens itu, sakit aku kambuh lagi. Awalnya aku kira nyeri haid biasa, ternyata enggak. Kamu gak ada rencana ke sana lagi, Sar? Tanya Titin. Ada Mbak Tin. Secepatnya aku akan Belum selesai menjawab pertanyaan dari tetangga dekatnya itu, perut Sari kembali bergejolak. Mbak, tolong panggil Mas. Sari terlihat memegangi perutnya dengan satu tangan dan tangan yang satunya lagi menunjuk ke dalam rumah. Kamu kenapa lagi, Sar? Titin dan Ismi panik. Sepertinya makhluk itu mulai menyerang Sari lagi dan tak mau Sari berobat ke kiai itu lagi. Hari itu Sari kembali harus hidup dalam pesakitan. Penyakit misterius yang menggerogoti tubuhnya itu semakin membuatnya tak berdaya. Sar, istighfar. Titin menuntun lidah Sari yang mulai keluh untuk mengucapkan lafaz yang dicintai Allah itu. Sementara Ismi terlihat sibuk di dapur untuk membuatkan Sari minuman hangat. Is, aku titip Sari ya. Aku mau ke rumah ibu sebentar. Mau ngabarin sekalian mau cari mobil rental untuk bawa Sari ke rumah Pak Kiai. Ucap Anam. Iya Nam, buruan sana. Kasihan Sari. Ucap Ismi. Anam pun bergegas keluar dari rumah untuk meminta bantuan kepada keluarganya. Di dalam kamar, Titin terus berusaha untuk menuntun Sari mengucapkan lafaz-lafaz suci. Pergi. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Suara berat keluar dari mulut Sari. Jelas itu bukan suara asli Sari. Bahkan Titin pun menyadari keanehan itu. Siapa kamu? Kenapa kamu terus saja mengganggu pemilik raga ini? Ucap Titin. Aku sudah memberikan dia makan. Sudah seharusnya dia ikut denganku. Suara berat itu kembali keluar dari mulut Sari. Sedangkan Ismi yang baru saja tiba di kamar terlihat menatap Sari dengan seluruh tubuh gemetar. Tin, apa maksudnya? Tanya Ismi. Sesekali ia terlihat menelan salivanya. Gak tahu Is, jawab Titin. Tak berapa lama, Titin kembali melihat ke arah Ismi. Apa mungkin yang dimaksud makhluk ini adalah uang yang udah digunakan Sari, Is? Titin menduga-duga. Mungkin aja Mbak. Astagfirullah. Mana aku udah pakai sebagian uang yang dikasih Sari lagi. Ismi keceplosan. Apa? Uang? Jadi kamu... Titin menelan ludahnya dan tak melanjutkan pertanyaannya karena Sari terus saja mengerang kesakitan. Sakit. Hanya kata-kata itu yang berulang kali keluar dari mulut Sari. Istighfar Sar, sholawatan, ucap Titin. Sudah aku bilang, jangan ikut campur. Kini suara berat itu terkesan lebih tegas berkata kepada Titin. Kamu makhluk jahat, pergi dari tubuh Sari. Tanpa rasa takut, Titin balik membentak makhluk tak kasat mata itu. Sementara Ismi terlihat masih gemetar. Ketakutan terlihat jelas di raut wajah janda muda itu. Aduh, Anam kenapa lama banget sih? Gak tahu apa kalau situasi di sini sedang kacau. Batin Ismi sembari meremas-remas tangannya. Peluhnya mulai bercucuran hingga membasahi seluruh wajah ayunya. Melihat Ismi yang terlihat gugup dan takut, Titin menegurnya. Is, jangan bingung seperti itu. Istighfar dan sholawatan. Kamu tolong panggilkan ibuku ya. Iya Mbak Tin. Ismi berjalan keluar dari rumah Anam sambil berjalan cepat.
Ia mengusap peluh yang memenuhi wajahnya dan sesekali membetulkan posisi jilbabnya yang terlihat sedikit berantakan. Ia masih tak bisa mengontrol ketakutannya, meskipun dirinya sudah keluar dari rumah Anam. Ya Allah, mudah-mudahan Sari baik-baik aja. Dulu kenapa aku nyuruh dia mengut uang itu? Coba kalau kita nggak silau sama uang sebanyak itu, mungkin semua ini nggak akan terjadi. Sesal Ismi. Langkah Ismi semakin dekat menuju ke rumah Bu Yuni. Hingga tibalah ia di depan pintu rumahnya. Assalamualaikum, Bu Yuni. Waalaikumsalam. Bu Yuni menghampiri tamunya itu. Oh, kamu Is. Tumben sekali. Ada apa Cahayu? Ibu Bu Yuni. Itu Bu. Ismi menunjuk ke rumah Anam. Itu kenapa Is? Ada apa? Itu Bu. Ismi menghela nafas sembari menekan dadanya. Pelan-pelan Cahayu. Ada apa? Sari sakit lagi Bu. Dan makhluk itu sekarang lagi berdebat sama Mbak Titin. Astagfirullah. Sebentar ya. Ibu ambil kerudung dulu. Tak lama kemudian, Bu Yuni keluar dengan mengenakan penutup kepalanya. Ayo Is, kita ke rumah Sari sekarang, ajak Bu Yuni. Saat tiba di rumah itu, keduanya terkejut saat melihat kedua tangan Sari menekan leher Titin. Sari, apa yang kamu lakukan? Teriak Bu Yuni. Sepertinya Sari berada dalam pengaruh makhluk jahat itu Bu, tandas Ismi. Astagfirullah. Lalu Anam kemana? Ucap Bu Yuni. Tiba-tiba nama yang sempat disebut oleh ibu kandung Titin itu menyahut. Saya di sini Bude. Anam dan kedua orang tuanya memasuki kamar. Sari, nyebut Nduk. Bu Arum berteriak ke arah sang menantu. Anam terlihat meraih tubuh sang istri dan menjauhkannya dari Titin. Sari terjatuh di pelukan suaminya dan kembali tak berdaya. Sementara Titin terlihat memegang lehernya. Bu Yuni pun menghampiri sang putri. Itulah suara yang berulang kali keluar dari mulut Titin. Kamu gak apa-apa Nduk? Tanya Bu Yuni sembari mengusap kedua pundak sang anak. Gak apa-apa Bu. Makhluk itu mau bawa Sari pergi. Ucap Titin terengah-engah serta menahan rasa sakit. Makhluk apa Tin? Tanya sang ibu lagi. Titin berulang kali mencoba mengatur nafasnya. Makhluk yang ada dalam diri Sari Bu. Katanya dia udah ngasih makan Sari. Saatnya dia bawa Sari pergi. Di sisi lain, Sari yang sudah tak berdaya kini berada dalam pangkuan sang suami. Dek, bangun. Jangan tinggalkan aku, Dek. Nesya dan Ihsan masih butuh kamu. Ana menggoyangkan tubuh istrinya berulang kali. Sayangnya, tidak ada respon dari ibu dua anak itu. Keadaan pun semakin genting dan tegang. Nam, Sari masih bernafas. Sementara kita bawa ke puskesmas saja gimana? Ucap Ismi sambil mengecek denyut nadi Sari. Biasanya kalau udah parah dan puskesmas gak sanggup, pasti disuruh ngerujuk ke rumah sakit. Saut Titin dengan suara serak. Gak apa-apa Tin. Setidaknya pertolongan di puskesmas bisa sedikit membantu. Ucap Bu Yuni. Nam, angkat Sari. Sepertinya ada suara mobil. Mungkin itu mobil yang disewa bapak kamu dan Fatma. Ucap Bu Arum. Saat itu memang terdengar suara mobil berhenti tepat di depan halaman rumah Anam. Akan tetapi itu bukan mobil yang dimaksud oleh Bu Arum. Sari. Suara tak asing tiba-tiba terdengar. Ya, itu adalah suara Bu Ama yang hendak menjenguk sang anak. Rupanya mobil yang diduga mobil rental oleh Bu Arum adalah mobil orang tua Sari.
Melihat sang putri tak berdaya di pangkuan menantunya, Bu Ama berlari menghampiri keduanya. Apa yang terjadi sama Sari? Semua ini salah kamu, Nam. Kalau aja kamu gak bawa Sari ke sini, pasti gak akan jadi seperti ini. Dasar pria pembawa sial. Telapak tangan kanan Bu Ama dengan ringan mendarat di pipi kiri Anam. Apa-apaan, Bu? Saya tahu ibu gak suka sama anak saya, tapi bukan berarti ibu bebas bertindak kasar seperti itu. Protes Bu Arum sembari menunjuk ke arah Bu Amah. Ibu kandung Sari pun tak terima mendengar nada tinggi yang keluar dari mulut Bu Arum itu. Ia yang tadinya duduk di depan Sari, kini berdiri dengan menatap Bu Arum dengan garang. Kenapa? Kamu gak terima saya pukul anak kamu yang pengangguran itu? Ucap Bu Amah sambil memegang kedua pinggangnya, seolah menantang lawan bicaranya. Dasar keluarga miskin. Lihat anak aku. Badannya tinggal kulit dan tulang. Dulu dia cantik, sekarang hancur begini. Imbu Bu Amah. Sudah, Bu, jangan ribut. Keadaan Sari sedang kritis sekarang. Bu Yuni berusaha melerai, sedangkan yang lain sibuk dan berusaha untuk menyadarkan Sari. Tak berapa lama, Sari menjerit dengan kedua bola mata melotot dan dadanya membusung ke atas. Sari, kamu kenapa lagi, Nak? Teriak Bu Amah. Apakah kali ini Sari akan meregang nyawa, mengingat kondisinya semakin parah? Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.